Momen itu bukan hanya dituntut meninggalkan yang haram, karena orang awam sering mereka berkata, yang penting kita tidak melakukan dosa. Yang penting pekerjaan kita halal. Padahal apa yang dia sampaikan ketika mengatakan, yang penting pekerjaan kita halal, tapi bisa jadi ketika dia mengatakan itu halal, tapi bisa jadi menurut ilmu, apabila kita terapkan ilmu pada apa yang menjadi profesinya, sebenarnya profesinya itu profesi yang syubhat. Belum jelas apakah itu halal, dan itu belum jelas apakah itu haram. Dan itulah yang disebut dengan perkara syubhat. Ada sebuah riwayat yang datang dari Asad bin Musa ketika dikatakan inna fi jahannam lawadiyan inna jahannam latata'awad min dalikal wadi kulla yawmin sab'a marratin wa inna fi dalikal wadi lajubban inna jahannama wa dalikal wadi la yata'awaduna billahi min syarri dalikal jub wa inna fi tal jubbil hayyatun wa inna jahannama wal wadi wal jub la yata'awaduna billahi min syarri tikal hayyah sab'a marratin a'addahallah lil ashqiya man hamalatul Quran alladzina ya'sunallah. Ada sebuah riwayat datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di dalam neraka jahanam itu ada sebuah lembah, ada sebuah jurang, di mana jurang itu menjadikan jahanam senantiasa berlindung dari jurang itu. Karena mengerikannya jurang yang ada di dalam jahanam sampai jahanam pun merasa takut dengan jurang itu. Dan tidaklah jahanam setiap harinya dia berlindung kepada Allah dari kengerian jurang itu, kecuali mereka berlindung, kecuali jahanam itu berlindung hingga 7 kali di dalam satu hari. Maka di dalam lembah itu, di dalam lembah itu, maka sesungguhnya ada sebuah lubang, di mana lubang itu begitu mengerikan. Sampai jahanam, sampai lembah ataupun jurang itu berlindung diri dari lubang yang mengerikan itu kepada Allah 7 kali dalam satu hari. Dan di dalam lubang itu ada satu binatang, yaitu hayyatun, yaitu ular yang begitu mengerikan, yang menjadikan jahanam, jurang, sampai lubang itu pun berlindung kepada Allah dari keburukan binatang ular yang berbisa itu. Saking begitu mengerikannya ular yang Allah sediakan di dalam satu lubang di dalam jahanam itu. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan sesungguhnya jahanam itu, jurang itu, lubang itu, dan binatang buas yaitu adalah ular yang mengerikan sampai jahanam itu berlindung darinya 7 kali sebagaimana jurangnya dan sebagaimana lubangnya. Tidaklah itu disediakan. A'addahullah. Allah sediakan. Untuk siapa? Lil ashqiya. Untuk mereka yang celaka. Siapa? Man hamalatul Quran. Mereka yang membawa Al-Quran. Yang mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah. Ini hadis cukup berat, tapi ini hadis yang perlu juga kita harus mengerti. Ini hadis objeknya kepada setiap mereka yang menghafalkan Quran. Bukan berarti kita langsung melepaskan tanggung jawab kita tidak menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Orang yang sengaja tidak menghafalkan Quran pun juga memiliki sebuah ancaman yang berat. Tapi hadis ini memberikan kepada kita kewaspadaan. Mengingat surga itu memberi kekuatan. Mengingat neraka itu membangun kesadaran pada kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa berupaya secara maksimal. Bagaimana sebelum kita membuka mushaf, sebelum kita mulai mengajarkan Quran kita kepada banyak orang. Sebelum satu persatu orang merasakan manfaat dari Quran yang kita ajarkan dan kita bacakan. Pastikan kita adalah orang yang senantiasa terjaga untuk menjaga hati kita, niat kita ketika bersama dengan Al-Quran. Bersama dengan kalimat-kalimat dakwah di dalam jalan kita mengajak manusia kepada kebaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga keikhlasan hati kita. Semoga Allah hindarkan kita dari jahanam. Allah hindarkan kita dari wadin, dari sebuah lembah dan jurang yang ada di dalam jahanam sampai jahanam pun ketakutan kepada wadian, yaitu adalah lembah dan jurang itu.
Semoga kita dihindarkan dari sebuah lubang di dalam jahanam. Dan kita juga semoga dihindarkan dan dilindungi oleh Allah dari sebuah binatang buas yang mengerikan sampai jahanam, jurang, dan lubang di dalam jahanam. Itu pun berlindung darinya 7 kali di dalam satu hari. Semoga siapapun hari ini yang mereka sedang sibuk di dalam urusan dakwah, dari para asatid yang saya kenal dan tidak saya kenal. Semoga semuanya senantiasa terjaga niat mereka dan kondisi jiwa mereka, tidak ada yang mereka niatkan kecuali adalah menyeru kalimat-kalimat Allah semata. Bukan untuk membesarkan nama masing-masing kita. Bukan untuk membesarkan yayasan yang kita miliki, tapi semata-mata untuk membesarkan nama Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap para santriwati yang hari ini sedang berjibaku di dalam menghafalkan Quran pagi, siang, dan sore. Selain mereka terus mengasah bagaimana otaknya bisa menyerap setiap ayat yang dia baca dan dia masukkan ke dalam akal berpikirnya, maka hatinya senantiasa dikondisikan terlebih dahulu sebelum dia membuka lembaran demi lembaran mushaf yang akan dia baca dan akan dia hafalkan. Insya Allah. Semoga Allah jaga hati kita. Allah tutup aib kita. Kalaupun ada orang yang memuji kita, itu semata-mata bahwasannya mereka tidak tahu tentang aib dan kekurangan kita. Dan semoga Allah mengampuni kita dari apapun pujian yang diberikan manusia kepada kita. Mengampuni kita dari berbagai macam pujian ketika mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui betapa banyaknya aib yang kita miliki. Dan semoga ketika pujian itu datang, Allah menjadikan kita jauh lebih baik daripada pujian yang kita dapatkan dari setiap lisan makhluknya. Semoga kita saling bisa mengingatkan terhadap hal-hal yang semacam ini. Karena tergelincirnya setiap amalan besar dari amalan sedekah, tergelincirnya kita dari amalan-amalan besar, dari urusan sedekah, dari urusan Quran, dari urusan jihad, dari urusan dakwah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Tidaklah tergelincirnya mereka kecuali adalah karena tidak sigapnya kita untuk menjaga hati kita dalam setiap aktivitas melakukan semua perkara agung itu dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan penjagaan untuk kita, membolak-balikan hati kita di dalam keikhlasan, membolak-balikan jiwa kita di dalam keridhaan yang kita tuju hanyalah rahmatnya dan bukan untuk dunia, bukan untuk materi, bukan pula untuk pujian dan tepuk tangan ramai manusia. Semoga Allah menjaga kita dalam setiap hari-hari kita. Amin insya Allah. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deen. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu dimanapun berada, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita sikap istiqomah di dalam proses kita mengikuti setiap kajian-kajian ilmu yang telah kita mulai. Banyak di antara penuntut ilmu terkadang begitu semangat ketika pembahasan-pembahasan tertentu dimulai. Tapi belum tentu mereka yang bersemangat di dalam proses mereka
ketika mempelajari satu ilmu yang baru, belum tentu mereka memiliki sikap istiqamah dan konsisten untuk menyelesaikan pembahasan yang telah mereka ambil. Inilah yang menjadikan kita belajar dari satu fenomena yang sering kita jumpai di banyak tempat. Banyak orang yang senantiasa bersemangat ketika mereka mendapatkan ilmu pada rumpun yang baru mereka pelajari. Tapi mereka tidak memiliki sikap konsistensi di dalam mempelajari materi itu sampai selesai, dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir. Itulah yang menjadikan kita berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk deretan para penuntut ilmu yang terus konsisten di dalam mempelajari setiap rumpun ilmu dari awalnya sampai akhirnya. Terbiasa dari halaman pertamanya sampai halaman terakhirnya. Supaya betul-betul menjadi sebuah petunjuk pada kehidupan kita, memberikan pelita. Terkadang ilmu belum tentu memberikan pelita pada kehidupan. Ya disebabkan karena kurang konsistennya kita di dalam belajar. Ada orang sering berkeluh kesah. Kenapa saya taklim lama tapi sering bingung dan sering gelisah? Mungkin karena gaya dan metode kita di dalam mengikuti taklim terkadang tidak sesuai dengan bagaimana yang diajarkan para ulama terdahulu. Salah satunya konsisten dan istiqomah. Akhirnya sesuatu yang tidak matang tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa mendapatkan respect dan tidak bisa memberikan apapun kontribusi kalau sesuatu itu tidak matang. Nasi itu kalau tidak matang, tidak bisa dimakan. Kalaupun dimakan keras. Kalaupun dijadikan bubur pun tidak bisa karena dia setengah matang. Maka itu pula yang kita harus paham. Sebagaimana nasi, kalau dia tidak matang secara sempurna, tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dinikmati. Ilmu pun sama. Ilmu itu ketika tidak ada sikap kematangan yang diperoleh dari proses konsistensi yang panjang, maka sesungguhnya tidak akan memberi manfaat. Maka itulah yang menjadikan kita memahami salah satu hikmah terbaik yang pernah diucapkan oleh para ulama terdahulu. Ketika mereka mengatakan, "Mangkanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah." Dikatakan bahwasanya siapapun yang di awal mereka belajar, mereka betul-betul bersemangat. Lalu konsisten di dalam semangat itu, apapun yang terjadi, cuaca apapun dia tetap lalui. Maka dikatakan, kanat nihayatuhu musyriqah, pasti ujungnya itu akan bercahaya. Ujungnya akan memberi manfaat, ujungnya pasti memberikan kekuatan untuk dirinya. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham sekali. Inilah pentingnya bagi kita di dalam mempelajari tentang konsistensi di dalam kita belajar. Semoga kita senantiasa diberikan sikap istiqamah di dalam kita belajar. Terutama ketika kita akan menyelesaikan sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala di dalam kitab Qawaid Nabawiyah. Yaitu adalah 50 kaidah hadis di dalam penerapan pada kehidupan. Kita akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, pembahasan yang keempat. Kita tentunya sudah mempelajari tentang 3 kaidah sebelumnya. Kaidah yang pertama yaitu adalah mengambil hadis dari hadis Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu tergantung bagaimana niatnya. Ini memposisikan bahwasanya kualitas kehidupan itu dimulai ketika kita senantiasa terjaga hatinya. Senantiasa kita paham bagaimana kondisi hati. Bahwasanya tidak ada apapun yang kita jumpai, tidak ada apapun yang kita hadapi, kecuali apapun itu, selalu kita menjaga niat kita, tidak ada yang kita lakukan kecuali semata-mata karena Allah. Hati yang terjaga itu merupakan salah satu sifat hati, qalbun salim. Makanya Imam Ibn Rajab menyampaikan qalbun salim adalah hati yang terjaga. Tidak ada satupun yang dia lalui, tidak ada satupun yang dia lewati pada kehidupan, kecuali dia selalu mengingat Allah dan selalu mengembalikan apapun yang dia lakukan itu karena Allah. Baik mengambil sandal, baik ketika mengambil buku, baik ketika masuk mobil, baik ketika melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada itu. Selalu memurnikan setiap gerak langkahnya apapun, ucapannya apapun, dari deretan setiap kalimat, kecuali dia kembalikan semata-mata untuk Allah. Kaidah kedua yaitu adalah bagaimana pentingnya kita untuk menjaga referensi. Mengambil dari satu hadis yang diriwayatkan dari
dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang menambah-nambah di dalam urusan kami yang tidak termasuk pada urusan agama kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ini menjelaskan, mengabarkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk senantiasa menjaga niatan kita. Untuk menjaga niatan kita bahwasanya untuk menjaga keilmuan kita di dalam kehidupan kita menjalankan agama. Allah itu ingin diibadahi dengan ilmu. Dan ilmu itu adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Nabi, diberikan petunjuk oleh Nabi, dan itulah yang disebut dengan ilmu. Dan kita harus berkomitmen menahan diri pada perkara-perkara yang memang tidak dijelaskan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tentunya memahami hadis ini harus dengan panduan para ulama. Tidak boleh kita menjadi orang yang textbook memahami hadis ini, lalu membaca artinya, lalu kita gunakan untuk melakukan tindakan sporadis, membid'ahkan orang, menyesatkan orang dengan begitu gampang. Memahami hadis ini tentunya dengan panduan para ulama. Hadis yang ketiga yang menjadi kaidah kita dalam kehidupan adalah ad-dinun nasihat. Sesungguhnya agama ini merupakan agama nasihat. Kekuatan pada agama ini yang disebarkan kepada kaum muslimin, para pengikutnya, itu adalah ketika kekuatan kita diperoleh ketika kita senantiasa menegakkan nasihat di antara sesama hamba. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk kaum muslimin, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Dan itu yang sudah kita pelajari. Sekarang mari kita menuju kepada pembahasan kaidah yang keempat, yaitu adalah bagaimana ketika seorang mukmin, kualitas kehidupan kita adalah ketika kita senantiasa menjaga diri kita, bukan dari perkara yang haram, tapi menjaga diri kita dari perkara yang syubhat. Inilah yang menjadikan kita paham bahwasannya ketika kita masuk kepada pembahasan kaidah dari satu hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Merujuk kepada hadis ini, maka kita paham betul bahwasanya komitmen seorang mukmin dalam kehidupan mereka, pada ketakwaan mereka itu tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi adalah bagaimana ketika seorang mukmin itu memiliki sifat wara'. Wara' itu sikap hati-hati, selektif. Sampai bukan hanya yang haram yang dia tinggalkan, tetapi dia juga meninggalkan perkara-perkara yang belum jelas. Kedudukan dari perkara itu tidak bisa dikatakan 100% halal dan tidak bisa dikatakan 100% haram. Sehingga betul-betul butuh sekali untuk diperiksa dan sehingga membutuhkan pemeriksaan panjang supaya betul-betul ketahuan apakah itu merupakan perkara halal atau perkara haram. Inilah yang menjadikan kita memahami betul. Inilah kehidupan seorang mukmin. Mukmin itu bukan hanya dituntut meninggalkan yang haram, karena orang awam sering mereka berkata, yang penting kita tidak melakukan dosa. Yang penting pekerjaan kita halal. Padahal apa yang dia sampaikan ketika mengatakan yang penting pekerjaan kita halal, tapi bisa jadi ketika dia mengatakan itu halal, tapi bisa jadi menurut ilmu, apabila kita terapkan ilmu pada apa yang menjadi profesinya, sebenarnya profesinya itu profesi yang syubhat. Belum jelas apakah itu halal dan itu belum jelas apakah itu haram. Dan itulah yang disebut dengan perkara syubhat. Makanya Masya Allah ya, perkara syubhat ini merupakan perkara yang sifatnya hari ini relate sekali pada kehidupan kita. Karena salah satu konsekuensi ketika kita hidup hari ini itu apa? Kita akan banyak sekali menjumpai. Kita banyak sekali menjumpai perkara syubhat. Itu jauh lebih banyak daripada perkara-perkara haram. Di mana banyak sekali manusia karena kondisi keimanan ataupun minimnya referensi dan kebutuhan yang menyelimuti yang menjadikan akhirnya orang itu tidak mengerti tentang syubhat. Mereka menganggap bahwasanya selama itu tidak mencuri, selama itu tidak membunuh, maka itu adalah perkara halal. Padahal yang diharamkan bukan hanya perkara yang haram, tetapi sesungguhnya perkara yang belum jelas pun itulah yang disebut dengan sesuatu yang syubhat. Faman waqa'a fi syubhati faqa'a fil haram. Siapapun yang terjerumus, terperosok di dalam perkara yang syubhat, maka dia sebenarnya terperosok pada perkara yang haram.
Ya, sekarang gini, saya ambilkan sebuah analogi yang sederhana. Analogi sederhananya itu adalah kita kalau memiliki baju putih ataupun baju, maka tentunya ketika kita memiliki baju, kita itu akan berkomitmen kalau kita senang dengan baju ini, maka kita akan berkomitmen bagaimana baju ini setidaknya tidak terkena dua. Baju ini tidak rusak, baik itu digigit tikus, baik itu sobek karena tarikan atau gosong ketika ditimpa dengan setrika. Kita tidak ada manusia yang senang apabila baju yang dia senangi itu digigit tikus sampai berlubang. Ataupun menjadi hangus disebabkan karena timpaan dari setrika. Setiap orang yang senang dengan baju, pasti dia akan menjaga supaya itu tidak terjadi. Tapi ingat, yang merusak baju bukan hanya tikus. Yang merusak baju bukan hanya tempaan setrika yang terlalu panas. Yang merusak baju itu bukan hanya ketika baju kita ditarik terlalu keras sampai menjadi robek. Tapi termasuk yang merusak keindahan baju yang kita senangi ketika ada satu baju yang kita beli. Termasuk yang merusak baju itu apa? Yaitu adalah ketika baju itu terkena dengan noda. Bajunya nggak sobek, bajunya nggak gosong. Bajunya tetap utuh, tetapi warna dari baju itu sudah hilang. Keindahannya ketika ada noda. Contoh, getah pelepah pisang. Getah pelepah pisang itu memang tidak membuat lubang baju kita. Memang tidak membuat gosong baju kita. Tapi getah pelepah pisang itu menjadikan baju kita menjadi tidak indah lagi. Itu akhirnya keindahan dari baju itu menjadi hilang. Sama posisinya getah pelepah pisang. Yaitu ketika kita mendapati bahwasannya ketika kita punya baju, lalu kita tidak hati-hati. Lalu kita mencucinya dicampur dengan baju yang baru yang luntur. Akhirnya baju yang kita senangi terkena sisa atau terkena campuran air yang sudah terkena lunturan warna dari baju yang selain dia. Dan akhirnya baju itu hilang keindahannya. Warna putih tapi kemerah-merahan. Warna putih tetapi kemerah-merahan. Disebabkan karena noda. Baju itu terkena noda dari bekas lunturan baju yang lainnya. Apa yang kita bayangkan kalau baju yang kita senangi sudah terkena pelepah pisang? Apa yang kita bayangkan kalau baju yang kita senangi, kita sering pakai setiap waktu, dalam banyak kesempatan akhirnya terkena dengan lunturan. Akhirnya baju itu tuh males. Kita ini enggan untuk memakai kembali. Kenapa? Bukan karena sobek, bukan karena berlubang. Ya karena lunturannya itu sudah menjadikan dia bernoda. Sama, kita ibaratkan dalam sebuah kias yang sederhana. Perkara haram itu kayak lubangnya baju kita. Karena gigitan tikus. Ataupun karena kena setrikaan yang terlalu panas. Maka perkara haram itu kayak gitu. Yang membuat lubang di baju kita sampai akhirnya baju ini tidak bisa kita gunakan. Tapi perkara syubhat memang tampaknya lebih ringan. Memang tidak menyobek baju. Memang tidak sampai mengoyak-ngoyak pakaian kita. Tapi ketika baju itu sudah terkena noda, baik itu getah pisang ataupun terkena lunturan, maka kita juga enggan untuk memakai baju itu. Allah itu pingin supaya manusia itu ketika mereka memiliki keimanan, kita ibaratkan iman kita di hadapan Allah itu kayak baju. Di mana kita dituntut di dalam baju yang kita miliki, yang kita sebut dengan baju iman itu, bukan hanya kita jaga supaya tidak robek dengan tidak melakukan perkara yang haram, tapi bagaimana kita juga harus menjaga baju itu supaya baju itu tidak terkena noda. Dan tidak terkena noda itu adalah dengan menghindari perkara syubhat. Ya. Memang tampaknya lebih ringan karena satu noda kan. Noda itu kan jauh lebih ringan sebenarnya daripada gigitan tikus. Kalau gigitan tikus kan jelas meninggalkan lubang. Kalau kena tempaan dari setrika itu jelas dia meninggalkan bekas dia. Kalau terkena lunturan tuh nggak meninggalkan bekas, seakan-akan itu biasa gitu. Tapi demi Allah ya, orang kalau sudah bajunya terkena lunturan itu pasti rasa senangnya pada baju itu sudah berkurang dibandingkan ketika baju itu sebelum terkena lunturan atau terkena getah pisang. Itulah
Analogi sederhana itu kias yang sederhana. Iman kita itu ya baju kita. Makanya di dalam kehidupan iman kita bukan hanya kita memprioritaskan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Tapi juga termasuk salah satu hal yang harus betul-betul kita sadari adalah bagaimana ketika kita di dalam kehidupan kita supaya tidak ternoda kehidupan kita, hati kita tidak ternoda, maka sesungguhnya komitmennya itu harus di-upgrading, harus ditingkatkan. Bukan hanya yang haram yang kamu tinggalkan, tapi kamu juga harus meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar. Yang kita khawatir samar-samar itu bisa menjadi noda untuk hati kita dan noda catatan amal kebaikan dan keburukan kita di hadapan Allah. Dan itulah salah satu puncak derajat ketakwaan. Bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi dia mampu meninggalkan. Tapi mampu dia meninggalkan yang syubhat untuk menjaga hubungan dia dengan Allah. Orang yang melakukan perbuatan haram, tidaklah perbuatan dosa dan perbuatan haram ketika dia lakukan, kecuali ketika dia melakukan perbuatan yang haram itu, dia hilang imannya ketika melakukan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Contoh, Rasulullah mengatakan, tidaklah setiap orang yang berzina, ketika dia berzina, dia dalam kondisi beriman. Orang yang melakukan perkara haram atau dosa itu sebenarnya sedang putus dia. Dia putus hubungannya dengan Allah pada saat dia melakukan yang haram. Adapun orang yang mereka melakukan syubhat, kalau yang haram itu memutuskan sementara ketika dia sedang dosa, itu dia akhirnya putus karena dia sedang melakukan dosa, dia tidak beriman kepada Allah. Perkara syubhat itu memang tidak sebagaimana haram memutus, tapi membuat jalannya kita kepada Allah itu menjadi banyak sekali batu-batu yang runcing yang bisa melukai. Makanya inilah yang menjadikan kita paham, kita ngerti. Berarti Allah itu bukan hanya menyuruh kita untuk meninggalkan haram, tapi Allah itu menyuruh kita bagaimana kita meninggalkan yang syubhat. Sekarang mari kita setelah kita memahami itu, kita kemarin menjelaskan betapa besarnya komitmen orang-orang solih dan komitmen para sahabat Nabi dan komitmen hatta Rasulullah pun bagaimana Rasulullah itu memberikan contoh paripurna yang begitu sempurna. Rasulullah itu sangat menjaga, bukan dari yang haram, tapi perkara yang syubhat. Makanya dalam satu riwayat Bukhari, Rasulullah itu pernah masuk ke dalam rumahnya, lalu beliau menemukan kurma di atas tempat tidurnya. Ketika beliau ingin mengambil kurma itu, kemudian beliau urungkan. Beliau urungkan untuk mengambil kurma itu. Karena apa? Beliau khawatir itu merupakan kurma sedekah yang sudah beliau niatkan untuk beliau bagikan untuk fakir miskin. Karena khawatir, maka beliau rela untuk tidak mengambil kurma itu. Ini menunjukkan Rasulullah memberikan pelajaran luar biasa. Jadi kalau kita melihat kualitas kehidupan Nabi yang selalu mendapatkan pertolongan, dilapangkan hatinya oleh Allah, itu bukan hanya karena mengacu kepada komitmen Nabi meninggalkan haram. Tapi ternyata mengacu kepada sebuah perbuatan. Ketika Nabi itu sampai betul-betul bukan yang haram yang ditinggalkan, tapi juga beliau itu meninggalkan yang syubhat. Padahal kurma itu di dalam rumahnya beliau. Tapi beliau tidak mau mengambil kurma itu. Beliau tidak mau mengambil kurma itu. Ketika beliau khawatir bahwasanya kurma itu adalah syubhat dan beliau pindahkan kurma itu untuk menjaga lambung beliau dan perut beliau dari perkara yang syubhat. Ini pula yang kita jumpai ada salah satu kisah luar biasa. Ada ulama di dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ada seorang ulama yang disebut dengan Al-Warraq. Al-Warraq ini salah satu ulama besar. Ya. Ini di dalam kitab Tabaqat Hanabilah. Al-Warraq ini pernah mengadakan satu perjalanan haji. Di dalam perjalanan haji itu sekitar tahun 402 Hijriah. Maka pada saat di perjalanan beliau haji itu beliau kehabisan bekal perjalanan. Maka pada saat ketika beliau kehabisan kehabisan perjalanan itu, maka beliau itu dalam kondisi betul-betul kelaparan dan beliau betul-betul dalam kondisi kehausan. Ya. Maka
Ketika beliau itu dalam kondisi yang sangat membutuhkan makanan dan minuman, maka ada seseorang yang memberikan minuman kepadanya. Padahal dia sangat membutuhkan minuman itu. Saking begitu lama beliau tidak mendapatkan tetesan minuman itu. Ketika minuman itu akan didekatkan kepada Al-Warraq, maka Al-Warraq itu bertanya, ini minuman datang dari siapa? Siapa pemiliknya? Apakah yakin ini minuman itu betul-betul boleh untuk saya? Padahal itu dilakukan oleh Warraq ketika beliau dalam kondisi sangat berat. Kelemahan yang beliau rasakan karena lamanya tidak mendapatkan makanan dan minuman. Bahkan ketika minuman pun sudah didekatkan kepadanya, itu pun masih menjadikan Warraq itu tanya dulu. Ini minuman ini dari siapa? Apakah jelas minuman ini? Dan apakah boleh saya meminumnya? Dan ada yang memang yang memiliki minuman itu sudah memberikan izinnya untuk saya minum. Ya. Maka akhirnya, Masya Allah ya, akhirnya itulah yang menjadikan bagaimana beliau akhirnya mendapatkan, beliau akhirnya tidak mau minum sampai minuman itu jelas, sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Ya. Dan itu hal yang luar biasa. Jadi ketika beliau menolak minuman itu, sampai minuman itu jelas, maka akhirnya beliau wafat. Itu merupakan sebuah kisah dari seorang ulama besar dari madhabnya Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Itu memberikan kepada kita itulah sikap seorang mukmin. Mereka bukan hanya khawatir bagaimana terkoyaknya iman, tapi mereka juga khawatir kalau iman mereka itu ternoda di hadapan Allah. Mereka bukan hanya khawatir terhadap babi, anjing, karena mereka sudah, kalau hanya masalah babi, masalah khamr, mereka mungkin sudah selesai dalam perkara haram itu. Karena mungkin mereka tidak akan punya niat untuk minum ataupun makan makanan haram itu. Tapi mereka sangat menjaga dari perkara waro itu. Dari perkara yang syubhat itu. Karena menjaga bagaimana cinta mereka kepada Allah. Supaya betul-betul mereka itu menjalankan sesuatu sebagaimana bisa mengundang kecintaan dari Allah. Ya. Karena mereka tidak mau ternoda cinta mereka itu kepada Allah. Sehingga apapun perkara yang bisa menjadi faktor untuk mempengaruhi cinta mereka kepada Allah, itu mereka tinggalkan. Dan mereka tidak mau tergadaikan cinta mereka kepada Allah. Karena mereka tahu Allah membenci yang syubhat. Allah membenci yang syubhat. Ketika mereka mengetahui Rabb yang menguasai alam semesta dan menggenggam kehidupan mereka itu membenci perkara yang syubhat, mereka hati-hati terhadap perkara syubhat karena khawatir perkara syubhat itu kalau mereka ambil menodai bagaimana kualitas cintanya Allah kepada mereka sebagaimana mereka telah mencintai Allah. Insya Allah. Orang kalau sudah jatuh cinta itu makomnya memang luar biasa. Kadang-kadang memang tidak masuk akal. Ya, kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi itulah orang yang jatuh cinta. Coba kalau kita ngelihat, maaf ya, coba kita ambil sebagai perbandingan. Cintanya manusia dengan manusia kalau sudah begitu besar. Ada orang yang rela menempuh perjalanan panjang gitu. Naik pesawat mungkin 15 jam. Nyampe hanya untuk menemui orang yang dia cintai. Itulah kekuatan cinta. Itulah kekuatan cinta. Dan kita terkadang suka tidak bisa memahami nalar dan logika orang yang sedang jatuh cinta. Ya, contoh nih, ada suami istri sedang jatuh cinta gitu. Kadang-kadang yang mereka lakukan itu menjadikan kita bagi yang tidak jatuh cinta itu tidak bisa menangkap nalarnya. Ada seorang suami saking cintanya dia kepada istri, dia bekerja, dia rela nggak makan kecuali makan cuma nasi putih, lauk tempe, supaya dia bisa membawa nasi ayam untuk istrinya. Dia rela makan nasi garam. Itulah cinta. Ya. Kita menjumpai ada seorang istri. Ketika sudah cinta kepada seorang suami, ada yang sekolahnya sudah S3. Nikah dia. Lalu suaminya bilang, sudah ya di rumah aja. Dia tinggalkan semua pendidikan tinggi yang telah dia tempuh. Rela dia berada di dalam rumahnya.
untuk tidak keluar dari rumahnya bekerja, walaupun sekolahnya tinggi dan ditawari dengan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan, ditampik tawaran itu karena saking cintanya kepada suami untuk diikuti. Dan dia rela untuk tidak mendapatkan gaji yang menggiurkan itu. Karena apa? Dia khawatir kalau dia memaksakan untuk tetap mengambil gaji itu akan mempengaruhi cintanya suami kepada dirinya. Itulah cinta. Cinta itu terkadang tidak logik bagi mereka yang tidak merasakan cinta itu sedang terjadi. Sama ini. Saya ketika membaca tentang kisah-kisah para ulama ketika mereka itu menjaga hubungan mereka kepada Allah dalam cinta supaya tidak ternoda. Kita ini akan mendapati kisah-kisah yang menakjubkan gitu. Kita akan menghadapi manusia-manusia langit dalam tanda kutip berjalan di kehidupan bumi, dunia, mereka masih menapak ke tanah. Tapi hati mereka dan pikiran mereka itu sudah betul-betul mendekat sama Allah. Saking mereka itu ingin mendekat kepada Allah tuh mereka tidak mau ada apapun yang bisa merusak kedekatan mereka dengan Allah. Ya kan? Bukankah kalau ada laki-laki jatuh cinta betul kepada wanita, apapun dia kerjakan. Dan dia tidak ingin ada masalah dengan wanita yang dia cintai. Bukankah begitu? Kalau ada seorang istri cinta betul kepada suaminya, dia akan betul-betul menjaga dan dia akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak menodai cintanya suami kepada dirinya kan. Inilah, disinilah kita akan memahami warok. Disinilah kita akan memahami untuk meninggalkan syubhat. Kalau kita mengambil analogi yang sederhana. Makanya akhirnya di sini kita sampai mendapatkan al-warok dalam kondisi sakit berat, kehabisan bekal di perjalanan. Lalu ketika dia ditemukan sama seseorang dalam kondisi yang sudah lemah di atas kelemahan dan ketika beberapa hari tidak makan, lalu ada orang memberikan pertolongan pertama, memberikan minuman sebelum orang lain juga mencarikan makanan. Tidaklah minuman itu langsung diteguk karena saking hausnya beliau dalam teriknya perjalanan haji. Dan kita tahu itu musim panas. Tapi pertanyaan justru adalah, ini minuman betul-betul boleh untuk saya atau tidak? Sebelum saya betul-betul meminumnya. Itu menunjukkan kepada kita. Itulah kualitas orang yang jatuh cinta kepada Allah. Tidak bisa paham. Tidak akan bisa paham. Komitmen manusia untuk meninggalkan yang syubhat itu apa? Sampai mereka itu jatuh cinta sama Allah. Jadi kita akhirnya di sini kita paham poin pertama. Apa perkara yang bisa menjadikan kita betul-betul mampu memberikan komitmen bahwasanya kita bukan hanya melakukan yang wajib, tapi juga kita harus betul-betul menilai mana yang syubhat, yang belum jelas. Betul-betul kita hindari perkara yang tidak jelas itu. Karena apa? Kalau kamu jatuh cinta sama Allah dan kamu ingin terus dekat dengan Allah, bersihkan. Bukan batu besarnya saja. Sampai kerikil-kerikilnya itu pun bersihkan. Supaya kamu merasakan cahaya Allah yang begitu besar kepada hamba-hamba yang terpilih ketika mereka selalu menjaga hubungan mereka dengan. Terutama untuk para santriwati di pondok, hati-hati. Banyak hal-hal kecil-kecil syubhat yang kita tidak tahu bagaimana itu di hadapan Allah. Kita masuk kamar mandi, ternyata ada odol pasta gigi. Qadarullah pasta gigi kita lagi ketinggalan di kamar. Ya sudahlah pakai dulu. Bukankah memakai barang yang bukan miliknya sudah termasuk syubhat? Walaupun kita akan bisa mengatakan, lah kalaupun saya minta izin juga pasti diperbolehkan. Iya, tapi bukankah pada saat kamu memakai itu, pada saat itu kamu belum minta izin dan keridhaan darinya? Terkadang kita berada di satu komplek pesantren ataupun rumah Quran. Ada sandal. Entah sandal kita lupa ditaruh di mana. Lalu ada sandal nganggur. Sudahlah saya pakai untuk wudhu sebentar. Mungkin kita akan mengatakan, ya udahlah pasti yang izin. Pasti kalau saya minta izin boleh. Betul, insya Allah boleh mungkin. Tapi bukankah kamu ketika memanfaatkan itu, pada saat itu kamu belum mendapatkan keridhaan dari orang yang punya hak terhadap sandal itu? Bukankah itu juga merupakan perkara syubhat? Makanya tadi saya mengatakan, pembahasan ini
Kalau tidak disikapi dengan sebuah perasaan bahwasanya kita ingin dapat cintanya Allah, mungkin terlalu lebay bagi orang yang belum ingin mendapatkan atau belum ingin mengupgrading bagaimana hubungan mereka dengan Allah. Mungkin akan malah terlalu berlebihan. Oh, sudahlah, biasa aja, santai kehidupan itu. Betul, memang hidup di dalam kita beragama itu gampang. Tapi bagi mereka yang ingin untuk mendapatkan rasa cintanya Allah dalam hadir pada kehidupan mereka, di situ kita menjumpai dan kita mendapati itulah perkara-perkara syubhat yang senantiasa harus kita hindari. Dan tidak ada yang bisa mendorong kita untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat dalam kehidupan kita. Ya, kecuali adalah bagaimana kita sadar cintanya Allah tidak bisa diperoleh dengan mudah. Sampai salah satunya, kamu berani meninggalkan comfort zone kamu, zona nyaman kamu dalam perkara yang sifatnya belum jelas, yang biasanya nafsu kita akan meringankan dan menganggap itu biasa, tapi kamu tinggalkan itu walaupun nafsu kamu mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa, tapi kamu tinggalkan karena Allah. Maka itu akan menjadi sebuah perniagaan besar dan perdagangan besar yang mengangkat profitmu di hadapan. Ya. Maka di situ kita mendapatkan. Kita juga pernah mendapati Imam Asy-Syairazi. Imam Asy-Syairazi. Diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughah. Imam Asy-Syairazi itu seorang ulama miskin, papa. Beliau pernah mampir di satu masjid. Ya. Maka ketika beliau mampir di satu masjid itu, maka beliau mendapatkan makanan dari orang yang memberikan makanan itu. Betul-betul makanan itu datang untuknya. Setelah beliau makan, akhirnya beliau meninggalkan masjid. Beliau tuh punya uang 1 dinar. Dia punya uang 1 dinar. Kalau sekarang berarti sekitar 1 jutaan. Maka tertinggal. Dia tertinggal. Imam Asy-Syairazi itu makan di masjid itu saking lahapnya beliau mendapatkan hadiah itu dari orang mukmin yang membagikan makanan. Maka saking lahapnya beliau makan, setelah beliau kenyang, beliau akan meninggalkan masjid. Baru perjalanan beberapa langkah, ya, maka beliau menyadari kalau ternyata celananya berlubang, sakunya. Ketika berlubang sakunya, dia menyadari, loh, uang dinar saya nggak ada. Dia balik. Tentunya karena baru beberapa saat dia keluar dari masjid, tentunya dia masih ingat posisi dia duduk. Ya, misal dia duduknya di Serambi, dia ingat duduknya di situ. Masuklah dia ke masjid tersebut. Lalu dia menuju pada lokasi ketika dia duduk. Loh, ternyata di situ masih ada 1 dinar. Hampir aja tangannya itu mengambil 1 dinar itu. Lalu tiba-tiba muncul di dalam hatinya sebuah perasaan. Iya, kalau yang duduk setelah saya itu tidak ada yang duduk. Tapi bisa jadi ada orang yang duduk setelah saya. Atau ada orang yang lewat. Lalu ternyata dia di kantongnya juga punya 1 dinar. Cuma 1 dinar sebagaimana saya. Maka akhirnya dia relakan itu 1 dinar untuk tidak diambil. Dan dia merasakan betapa kelaparannya ketika bekal 1 dinar itu hilang dan jatuh. Dan dia tidak berani untuk mengambil itu. Karena saking khawatir 1 dinar itu bisa menjadi syubhat untuk menodai posisi dia di hadapan Allah. Hal semacam ini tuh kan di luar kebiasaan mainstream kita kan hari ini masyarakat kita. Kita ini kan kadang gampangin gitu. Yalah nggak apa-apa. Dan salah satu sifat orang yang tidak bisa untuk menjaga diri dari perkara syubhat itu apa? Sering menggunakan sifat Allah. Tapi dengan praktek yang kurang benar. Allah Maha Pengampun lah. Insya Allah lah. Niat saya kan bukan untuk itu. Betul. Pertama, Allah itu Maha Pengampun. Itu betul. Tapi bukan berarti bahwasanya sifat Maha Pengampunnya Allah menjadikan kita tidak punya sikap untuk hati-hati. Niat saya juga nggak macam-macam. Betul niat kita. Tapi bukankah orang yang jatuh cinta selalu menjaga hubungan mereka dengan Rabb yang mereka cintai? Dan itu
Betul-betul luar biasa. Jadi kalau seseorang itu, makanya dalam pembahasan kita, pekan lalu kan kita menyampaikan, kalau hanya menjadi muslim atau mukmin, mungkin meninggalkan yang haram sudah cukup walaupun belum istimewa. Tapi kalau pengen jadi walinya Allah, tidak mungkin jadi walinya Allah itu kalau nggak meninggalkan perkara-perkara syubhat semacam itu. Tidak mungkin akan meninggalkan perkara-perkara syubhat, ya, ya. Sampai kita meninggalkan perkara syubhat itu semata-mata karena Allah. Makanya lihat juga Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu dijelaskan, Imam As-Suyuti itu salah satu ulama yang beliau itu memiliki sebuah apa ya, sikap. Sikapnya itu agak unik. Dia tidak pernah mau makan buah-buahan yang datang dari Damaskus. Jadi Imam As-Suyuti itu merupakan ulama besar. Salah satu sikapnya yang unik itu apa? Salah satu sikapnya yang unik itu adalah beliau tidak mau makan buah-buahan yang datang dari Damaskus. Kenapa beliau tidak mau makan dari Damaskus? Karena beliau itu khawatir bahwasanya buah-buahan itu berasal dari kebun-kebun wakaf yang sedang ada masalah, yang sedang diputuskan oleh qadhi bagaimana kedudukan hukumnya. Dan beliau itu khawatir jangan-jangan buah yang datang dari Damaskus diambil dan dipetik dari tanah-tanah wakaf yang sedang bermasalah dan sedang diputuskan dan sedang dicarikan keputusannya oleh qadhi di Damaskus itu. Karena khawatir, beliau mengatakan kepada keluarganya, jangan beli buah dari Damaskus sampai jelas itu tanah-tanah wakaf yang ada di Damaskus. Ya. Ya. Karena apa? Itu hal yang memang Masya Allah itu datang dari orang yang sudah betul-betul jatuh cinta. Maaf ya, kita ini kalau sudah lama sama istri kita atau suami kita, betul-betul cinta sama suami atau istri kita, kan kita bisa tahu kan perubahannya, wajahnya, oh lagi ngambek nih. Dari intonasi katanya aja kita sudah tahu kalau ini ngambek. Walaupun sebenarnya dia belum ngapa-ngapain, belum banting pintu, belum banting piring gitu. Tapi dari intonasi saja itu sudah tahu, ini tuh ngambek ya. Langsung kita berupaya itu untuk cari penyebabnya dan kita mencoba menguraikan. Itu hal yang terjadi. Jadi kalau kita niat cita-cita kita dalam sisa kehidupan kita, sudahlah kalau memang kehidupan kita sudah kita lalui dengan banyak episode dan peristiwa yang kita telah dapatkan, udahlah sederhana aja, pengen jadi walinya Allah aja lah. Ya kita jadi walinya Allah. Nah, jadi walinya Allah itu salah satu syarat menjadi walinya Allah itu yang ninggalkan itu, yang syubhat. Dan perkara yang bisa menguatkan kita syubhat itu apa? Memastikan bahwasanya kita ini memang cinta sama Allah. Dan cinta kita sama Allah itu tidak pengen terganggu dengan apapun. Dan yang mengganggu cintanya manusia dengan Allah itu bukan hanya yang haram, tapi yang syubhat. Sebagaimana keindahan baju tidak hanya hilang karena terkoyak, sobek, tapi keindahan baju pun hilang disebabkan karena noda. Noda itulah syubhat. Terkoyaknya baju itulah perkara haram. Ini teguran kan, ini negur saya, negur kita semuanya. Ini kan dinu nasihat, ini agama ini nasihat untuk menasihati kita semuanya. Berat itu memang. Tapi inilah yang menjadikan kita memahami. Jadi faktor pertama kalau orang itu ingin untuk menghindari syubhat itu, jangan korbankan cinta kita kepada Allah. Dan jangan mengorbankan cintanya Allah. Hanya karena perkara-perkara yang sifatnya itu adalah syubhat. Hanya karena perkara-perkara yang sifatnya syubhat. Yang kita gampangkan. Lalu kita bersembunyi di balik kata Allah Maha Pengampun. Niat saya kan juga tidak untuk mengharam. Memang betul Allah Maha Pengampun. Betul. Bahwasanya niat kita tidak apa-apa. Tapi itulah sikap terbaik seorang mukmin. Itu begitu kalau mereka ingin menjadi walinya Allah. Ya, bayangkan aja. Marok. Sampai meninggal dunia. Karena beliau sangat teliti untuk memastikan air yang disodorkan kepada beliau itu betul-betul halal. Karena beliau berada di tempat yang
luas gitu. Dan beliau khawatir bahwasanya itu diambil dari sumur yang belum minta izin kepada pemiliknya. Nah itulah gimana Masya Allah. Kita itu apa sih yang kita harapkan pada sisa kehidupan kita kalau bukan cintanya Allah? Apalagi sih ya yang kita lakukan dalam kehidupan itu apalagi gitu. Sudah dapat semuanya kita ini. Udah ngerasain mobil walaupun cuma naik gokar, udah ngerasain makan juga semuanya sudah. Tinggal bagaimana kita itu dalam sisa kehidupan kita dapat cinta. Cintanya Allah itu mahal. Dan salah satunya untuk membeli cintanya Allah, jangan hanya tinggalkan yang haram. Tapi adalah bagaimana kita berkomitmen kuat untuk meninggalkan yang syubhat. Ya. Jadi betul-betul akhirnya meninggalkan yang syubhat itu menjadi salah satu hal besar pada kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan diri kita itu sangat berupaya untuk menjaga diri perkara yang syubhat. Ya. Maka kita juga mendapati tentang sifat bagaimana Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini kita paham adalah salah satu ulama besar. Salah satu madhab yang empat yang menjadi rujukan kaum muslimin seluruh dunia. Salah satunya Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah ini pernah tercatat bagaimana sikapnya beliau untuk menghindari perkara syubhat. Bagaimana Imam Abu Hanifah ya pernah beliau itu lagi jalan di satu perkampungan beliau. Teriknya luar biasa. Karena ada satu sebab, maka beliau menunggu seseorang. Lah beliau itu duduk di bawah terik matahari yang begitu menyengat. Nah, maka beliau duduk sebentar di situ. Saking teriknya, padahal di situ di sampingnya ada satu rumah yang atapnya itu agak menjulur. Atapnya itu agak 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 menjorok. Yang bisa dijadikan tempat berteduh. Lalu murid-muridnya Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai guru kami, yuk kita berteduh dari teriknya matahari di bawah rumah ini. Gitu. Imam Abu Hanifah itu menolak. Imam Abu Hanifah menolak. Lalu ditanyakan sama Imam Abu Hanifah, kenapa engkau menolak untuk berteduh di bawah atapnya yang menjorok itu kan supaya adem. Gitu. Iya, karena pemilik rumah ini hutang kepada saya beberapa dirham. Hutang kepada saya beberapa dirham. Dan kalau aku berteduh di bawah atapnya yang menjorok itu, aku khawatir aku mengambil manfaat dari orang yang berhutang kepada saya dan itu bisa menjadi riba. Kenapa? Yang namanya riba itu mengambil manfaat dari orang yang dipinjami. Dan itu betul-betul karena semata-mata sifat takutnya Imam Abu Hanifah kepada perkara syubhat. Ya, dia ketakutan untuk mengambil manfaat dari orang yang hutang kepadanya. Itulah hal-hal yang akan terus kita dapatkan. Makanya salah satu hal yang menjadikan kita memahami apa sih hal yang bisa betul-betul memberi energi untuk kita ketika kita ingin untuk bisa meninggalkan syubhat. Syubhat itu noda yang bisa menghalangi cintanya Allah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa perkara yang bisa menjadikan kita paham supaya kita punya energi untuk meninggalkan yang haram atau yang syubhat di dalam kehidupan kita. Maka mari kita belajar dari perkataan Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Yang kedua itu adalah karena sesungguhnya dunia itu takarannya tidak akan bertambah hanya karena kita mengambil yang haram ataupun kita merebut yang syubhat. Maka sesungguhnya ketika takaran dunia itu sudah ditakar oleh Allah kepada kita, mengambil yang syubhat itu tidak akan menambah sejengkal apapun manfaat untuk hidup kita. Kalau memang itu memang belum jelas untuk kita. Maka Ibnu Sirin itu
Salah satu ulama besar yang telah betul-betul menjadi praktisi, yang komit untuk meninggalkan perkara yang syubhat itu, mengatakan bahwasanya takutlah engkau supaya engkau senantiasa mencari rezeki yang halal yang ditetapkan kepadamu. Dan apapun yang haram ataupun syubhat itu tidak akan pernah menambah sedikit pun kepadamu satu manfaat. Makanya Masya Allah kan masih ingat ceritanya Ibnu Sirin? Ibnu Sirin itu mengatakan, Ibnu Sirin itu pernah punya pengalaman yang luar biasa. Bagaimana beliau itu menjadi saudagar madu. Sampai ketika salah satu barmil itu tong besar. Yang di dalamnya ada madu. Lalu masuk bangkai tikus. Masih ingat kisahnya? Lalu ketika budaknya mencari bangkai tikus itu, dia lupa di tong yang mana. Dan Ibnu Sirin itu karena beliau khawatir dia akan menjual madu yang tercampur dengan bangkai, akhirnya semua madu itu dibuang. Yang akhirnya menyebabkan beliau bangkrut. Yang akhirnya beliau tidak bisa membayar utang dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Karena orang itu yang menjadi piutangnya itu yang memenjarakan Ibnu Sirin. Masya Allah. Ibnu Sirin itu menolak untuk menjual madu karena khawatir nih jangan-jangan di antara tong ini yang dimasuki yang pernah tercampur dengan bagiannya tikus dan saya menjual perkara yang syubhat nanti. Dan dia rela miskin, bahkan rela dia menjadi miskin. Sampai beliau awal-awal tuh kesulitan bayar utang. Sempat dijebloskan ke penjara sampai akhirnya beliau bisa bayar utang setelah itu. Tapi semua proses itu dinikmati sama Ibnu Sirin. Semua proses itu dinikmati oleh Ibnu Sirin. Bahkan karena Ibnu Sirin itu orang yang betul-betul bertakwa. Sampai sipir penjara itu menawarkan kepada Ibnu Sirin gitu. Wahai ulama kami, udahlah kamu silahkan pulang ke rumah kalau malam. Tapi sebelum subuh balik lagi ke penjara. Ibnu Sirin menolak, tidak mau. Bahkan ketika Anas bin Malik itu meninggal dunia. Orang itu ngatain sama Ibnu Sirin, sudah gurumu meninggal dunia Anas bin Malik. Silahkan engkau urusin dulu. Maka dia berkata kepada sipirnya, saya itu di penjara karena ada satu hutang yang belum saya bayar. Kalau saya diizinkan sama dia yang saya hutang kepadanya, mengizinkan saya untuk ngurusi jenazah guru saya, baru saya akan keluar dari penjara sebentar. Ibnu Sirin. Ya. Maka Ibnu Sirin itu mengatakan, dunia itu rezekinya itu tidak akan pernah bertambah, walaupun cuma secuil. Kalau memang itu haram dan syubhat dan memang bukan untuk kita. Kalau itu syubhat memang bukan jatahnya. Kalaupun kamu mengambil sesuatu yang bukan jatahnya, manfaat yang kamu peroleh tidak sebanding dengan ancaman yang Allah nanti berikan. Makanya kekuatan kedua untuk memberi energi manusia ketika mereka meninggalkan yang syubhat. Kalaupun di depanmu ada perkara yang syubhat, udah. Baik itu perkara kecil atau perkara besar, yakin aja. Kalau memang itu syubhat, dan belum jelas itu memang milikmu, tidak usah kamu memberanikan diri untuk mengambil. Karena kalau itu pun milikmu, Allah yang akan membersihkannya dari syubhat supaya betul-betul halal untukmu. Allah yang akan membersihkan yang syubhat itu menjadi milikmu. Kalau memang itu yang syubhat itu milikmu. Kalau itu syubhat dan kamu tinggalkan dan tetap menjadi syubhat, ya memang bukan untuk milikmu. Maka perkara yang kedua itu harus yakin sama takaran yang Allah berikan. Dan takaran itu tak akan tertukar. Takaran itu tak akan pernah berkurang. Takaran itu tidak akan pernah berlebihan. Maka itulah yang kedua. Komitmen untuk memberikan energi untuk kita untuk mampu menjalankan kualitas kehidupan. Kalau kita pengen jadi walinya Allah, yaitu adalah dengan kita senantiasa menjaga komitmen kita dari perkara-perkara syubhat itu adalah yakin aja takaran rezeki Allah itu telah tertakar. Ya. Kalau itu milikmu, Allah yang membersihkan dari syubhat dan akan menjadikan itu halal sehalal amalnya untuk dirimu. Masih ingat kan kisah ulama yang pernah saya sampaikan bulan lalu? Ada seorang ulama, dia mendapatkan sekantong emas, berlian, mutiara yang begitu luar biasa harganya mahal. Di tengah musim haji. Lalu dia tidak mengambil satupun barang di dalam
Kantong itu sampai dia mencari siapa pemiliknya dan menemukan yang memilikinya orang tua. Di mana ketika mengembalikan sama sekali dia tidak mau untuk menerima upah apapun dari beliau yang memiliki kantong emas mutiara ini. Lalu dia tinggalkan orang tua itu setelah mengembalikan miliknya. Sampai kisahnya, singkat ceritanya, beliau akhirnya setelah beberapa tahun, beliau mengadakan perjalanan naik kapal, kapalnya karam, terdampar di satu pulau. Di pulau itu beliau mengajar, sampai akhirnya membuat jatuh hati para penduduk kampung itu, sampai akhirnya penduduk kampung itu berniat untuk menikahkan dia dengan seorang gadis. Keturunan nasab yang baik. Dan keturunan orang yang berkecukupan. Yang telah meninggal bapaknya. Singkat ceritanya nikah. Pada hari ketika menikah, pada hari ketika sudah menikah, ketika akan mendatangi istrinya yang baru dinikahi di kamarnya, dia kaget bagaimana dia mendapati kalung mutiara ada di dada istri yang baru dia nikahi. Kalau mutiara yang dia tidak pernah lupa, yang pernah dia temukan ketika dia mengembalikan kantong emas dan mutiara kepada orang tua. Lalu dia bertanya, loh ini kalau mutiara ini dari siapa? Ini dari bapak saya. Bapak saya pernah cerita ketika dia lagi haji, pernah hilang, lalu dikembalikan seorang pemuda. Dan pemuda itu betul-betul tidak mau mengambil upah apapun. Sampai pemuda itu langsung meninggalkan. Lalu bapak saya berkata, moga-moga nanti saya akan bertemu kembali dengan pemuda ini. Ternyata, kalau itu dikembalikan lagi kepada beliau, bukan hanya kalungnya yang menjadi halal. Sama pemilik kampung, sama pemilik kalung itu. Sama anaknya yang mempesona cantik dan solihah. Bersama dengan keluarganya. Jadi kalau perkara syubhat itu, misalkan segelas air ini syubhat, ini miliknya siapa? Nggak ada yang tahu. Kita tidak minum. Tapi kalau ini memang, kalau kita memang ini akan jadi halal untuk kita, Allah akan punya 1001 cara untuk menjadikan ini halal untuk kita. Oh jelas ini halal untuk. Makanya akhirnya yang kedua itu apa yang kita peroleh? Energi untuk melakukan perkara, untuk meninggalkan perkara syubhat itu apa? Yakin sama takaran Allah. Ada bapak dan ibu, tiba-tiba dapat satu benda, dikirimkan ke kita. Tapi kita nggak ngerti siapa pengirimnya. Nggak jelas, nggak ditulis siapa pengirimnya. Kita nggak berani buka. Syubhat ini. Ada orang ngirim ke rumah, tapi nggak dijelaskan siapa. Kita menjaganya. Adalah saya khawatir ini syubhat. Kalau itu barang milikmu, Allah pasti punya 1001 cara untuk menjadikan barangmu itu betul-betul datang dengan cara yang tidak kamu duga. Tapi kalau memang barang itu bukan milikmu, ya kalaupun kamu memanfaatkan, kamu harus membayar ganti rugi di hadapan Allah. Itu ya. Yang ketiga, apa energi untuk bisa menjadikan kita bisa meninggalkan yang syubhat. Yang ketiga, karena meninggalkan syubhat itu mempengaruhi kekuatan doa kita. Semakin banyak perkara syubhat yang ditinggalkan, bukan hanya yang haram. Semakin besar kekuatan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita melihat saat ya, bin Abi Waqqas? Saat bin Abi Waqqas itu doanya mustajab, sangat mustajab. Apa yang menjadikan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya mustajab? Karena beliau itu tidak makan apapun sampai memastikan makanan yang dimakan itu dari mana. Datangnya makanan itu, lalu jalurnya kemana saja, sampai ke tangan dia, dia harus tahu dulu. Kalau dia sudah tahu bagaimana satu makanan sampai ke tangannya, baru beliau makan. Komitmen Sa'ad bin Abi Waqqas untuk betul-betul menjaga bersihnya alur satu rezeki sampai datang kepadanya dan dimulai dari perjalanan bagaimana harta itu berputar sampai ke rumahnya. Lalu menjaganya sampai betul-betul dia yakin itu memang miliknya dari sesuatu yang halal. Baru beliau manfaatkan. Itulah yang menjadikan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak pernah ditolak sama Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau kita pengen doa kita mustajab ya tinggalkan yang syubhat-syubhat itu. Kalau para santri, para santriwati biasanya ya halal masih kecil-kecil gitu. Tapi kalau memang itu syubhat tinggalin. Karena mungkin bisa jadi hafalan kalian. Ada yang susah ya karena nempelnya perkara syubhat tadi. Keindahan Quran itu terhalang oleh noda yang sudah menempel dari perkara syubhat.
Makanya akhirnya ketika kita berdoa, Allahumma faqihni fiddin wa alimni ta'wil, Allahumma faqihni fiddin wa alimni fil Quran gitu. Kita ndak hafal-hafal karena mungkin perkara-perkara syubhatnya itu nempel pada kita. Dan yang keempat, apa perkara yang bisa membuat diri kita mampu meninggalkan yang syubhat itu? Kita mampu meninggalkan perkara yang syubhat itu adalah ketika kita ingin menjaga bagaimana kualitas anak. Tidak mungkin dapat anak yang betul-betul berkualitas dalam kesolehan sampai orang tuanya menjaga dari perkara yang syubhat. Mubarak menjaga satu kebun. Tidak pernah makan apapun yang jatuh dari kebun itu. Karena dia merasa tidak pernah diberikan izin untuk memakan dan memungut. Akhirnya beliau menikah dengan putri pemilik kebun itu. Pernikahan mereka diberkahi oleh Allah. Lahirlah keturunan yang disebut dengan Abdullah bin Mubarak. Seniornya para ulama di kalangan tabi'in. Karena kebersihan orang tuanya, bapaknya menjaga dari yang syubhat. Tidak memakan dan memungut buah delima yang dijaga. Karena merasa pemilik kebun tidak pernah memberikan izin kepadanya untuk memungut buah. Nu'man bin Sabit bapaknya. Gara-gara apel yang dimakan, dia minta betul, akhirnya dia menyelusuri siapa pemilik kebun dari apel yang dia makan. Singkat ceritanya, akhirnya menikah. Lahirlah Nu'man bin Bashir yang menjadi Imam Abu Hanifah yang tadi kita dengarkan. Bagaimana beliau tidak mau berteduh ke satu rumah. Gara-gara pemilik rumah itu utang sama beliau. Dan dia khawatir kalau dia mengambil manfaat dari orang yang utang kepadanya. Karena mengambil manfaat dari orang yang utang kepada kita itu bisa terperosok kepada perbuatan riba. Maka inilah yang menjadikan. Makanya inilah jalannya para wali-walinya Allah. Jalan para walinya Allah itu adalah komitmen kuat sekali untuk menjaga perkara yang syubhat. Iman itu pakaian. Jangan hanya dijaga dari perkara yang menjadikan sobeknya pakaian kita, tapi juga menjaga bagaimana pakaian kita tidak ternoda. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Inilah pembahasan terakhir dalam satu kaidah menjaga diri dari perkara yang syubhat. Kaidah yang keempat. Kita akan teruskan pada kaidah yang kelima yang harus kita terapkan pada kehidupan. Jadi kalau kita sudah buat mapping, maka kehidupan orang yang beriman itu adalah jaga niat. Mindfulness, hatinya selalu terjaga. Tidak ada apapun yang dia lakukan kecuali Allah. Yang kedua, memastikan referensi pada setiap apapun. Perjalanan hidupnya harus betul-betul paham dalilnya. Yang ketiga, terus senang menerima nasihat. Lapang di dalam menerima nasihat. Tidak seudon sama orang yang memberi nasihat. Selama yang memberi nasihat dengan cara yang baik. Dan suka memberi nasihat. Dalam perkara-perkara kebaikan tentang agama Allah, tentang kaum muslimin, tentang kitab. Kita tahu bagaimana menjalankan semua itu. Dan yang keempat, apa yang jelas milikmu. Apa yang tidak jelas tinggalkan. Untuk menjaga cinta kita kepada Allah. Untuk bisa bagaimana kita yakin kepada takaran rezeki datang dari Allah. Untuk menjadikan doa kita tidak terganggu ketika terganggunya doa itu salah satunya dari perkara syubhat. Dan supaya keturunan kita kelak. Keturunan yang dijaga oleh Allah. Karena datang dari orang yang menjaga cintanya kepada Allah. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deed.